Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Lahul hamdu wallahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul 'amad faqasas qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat, semoga kita dan keluarga kita serta masyarakat negeri ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kita di antara orang yang terpilih masih dapat hidup dan melaksanakan aktivitas pada kehidupan dunia kita ini. Kita di antara laki-laki yang terpilih, yang terdorong hatinya untuk melaksanakan ibadah Jumat, sehingga dapat berkumpul atau bermajelis dalam ibadah yang mulia ini. Dengan ini, semoga Allah senantiasa mendatangkan kita rahmat dan berkah. Allah jauhkan dari kita wabah ataupun musibah. Dan kalaupun kita mati dalam situasi ini, insya Allah husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah Jumat kita adalah berhati-hati dalam perjalanan waktu. Ayat dalam surat Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 16, sepertinya menyindir kita yang sudah merasa lama hidup di dunia ini. Allah dengan bahasa ironisnya menyampaikan kepada kita yang mengaku beriman kepadanya, apakah kita benar-benar serius? Apakah kita benar-benar khusyuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran yang disampaikan dalam Al-Qur'an, atau kita hanya sekedar bangga dengan umur yang panjang dan usia yang lama, akan tetapi kita orang-orang yang masih kesat hatinya untuk taat pada ajaran Allah, dan kita tergolong orang-orang yang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Adakah kamu di antara orang-orang yang benar khusyuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma nazzala minal haqq. Dan apakah kamu di antara orang yang serius untuk menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran itu? Atau
Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu seperti orang-orang yang dulu didatangkan kitab sampai mereka fatala alaihimul amal, merasa kehidupan mereka panjang, menjalani kehidupan dunia yang sudah lama, akan tetapi faqasat qulubuhum, hati mereka masih kesat, hati mereka masih jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sekarang juga sudah berada di awal bulan tahun baru. Kita berbangga dan bagian dari perjalanan hidup kita sudah bertambah. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 48 Allah mengingatkan, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la yunsal. Wattaqu yawman, di sini Allah tidak mengiringi kalimat wattaqu dengan kata Allah, tapi Allah mengiringinya dengan kata-kata yaum yang berarti hari. Wattaqullah berarti bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqu yauman bermakna hati-hatilah kamu dalam perjalanan hari. Waspadalah kamu setiap hari dari sesuatu yang akan ditimpakan Allah kepada diri. Satu diri dengan diri yang lain tidak dapat saling memberikan bantuan. Wala yukhadhu minha 'adl, satu diri dengan diri yang lain tidak bisa saling memberikan jaminan. Wala yunsalun, dan satu diri dengan diri yang lain tidak bisa saling memberikan pertolongan. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, dikuatkan di dalam Al-Quran surah yang ke-36, surah Yasin ayat 68. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang merasa dipanjangkan umurnya bermakna orang yang semakin diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dunia. Ketahuilah, nunakkishu fil khalqi, ada saja di antaranya yang kurang, ada saja di antara ciptaan Allah yang hilang, yang sudah tidak dapat kita nikmati lagi. Afala yaqilun, mestinya ini menjadi sebuah pemikiran. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tugas pokok kita sebagai manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan dunia ini, seperti yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah yang ke-16 An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kamu dikeluarkan dari perut ibumu, dilahirkan, sedikit pun kamu tidak punya pengetahuan apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah, lalu Allah sempurnakan telingamu dengan pendengaran, Allah sempurnakan matamu dengan penglihatan, Allah sempurnakan hatimu dengan pemahaman agar bersyukur kepadanya. Wahai saudaraku kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, adakah di antara kita yang dapat memastikan kapan akhir dari sebuah kehidupan? Ternyata sampai saat ini tidak satupun informasi yang kita terima ada orang yang bisa memastikan itu. Tidak ada tertuang dalam syariat bahwa orang bisa memastikan kapan dia mati. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah yang maha tahu kapan dia mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan, dan tidak satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini, di mana dia dimatikan dan di mana dia dikuburkan. Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan, marilah kita ambil i'tibar atau pelajaran dari segala apa yang telah kita alami dalam perjalanan hidup ini. Banyak yang kita alami
Dalam perjalanan hidup ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada tangisan, ada kebahagiaan. Kita ditempa oleh kebahagiaan kehormatan, kita ditimpakan dengan kekuasaan, kita ditimpakan dengan kebahagiaan. Satu sisi dalam perjalanan waktu kita ditimpakan dengan kehinaan, keterpurukan, ketersiksaan, penyakit dan dengan segala kebinasaan. Kita ambil pelajaran darinya. Sesungguhnya apa yang mesti kita lakukan pada akhir-akhir dari sebuah kehidupan kita ini. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, makanya Allah mempertanyakan dalam kalimat ironisnya, apakah kamu benar-benar beriman kepada Allah? Apakah kamu memang benar-benar khusyuk menjalankan ibadah kepadanya? Serius, sungguh-sungguh. Apakah kamu benar-benar menjalankan kebenaran yang ada dalam Al-Quran? Apakah kamu memang benar-benar menjalankan kebenaran itu? Wa ma nazala minal haq, atau hanya sekedar menjadi lambang kita adalah orang tua, sudah lama menginjak kehidupan dunia, akan tetapi sampai saat ini kita masih memiliki hati yang kesat, hati yang jahat. Kita masih memiliki hati yang hasad, hati yang tidak mau taat dan tunduk pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang fasik. Alangkah meruginya kita, seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah yang sering kita baca, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr seringkali diartikan orang dengan demi masa atau pada waktu petang. Sesungguhnya asyar itu mengandung makna waktu yang mendesak. Sungguh kita didesak oleh waktu. Waktu yang mana yang mendesak kita? Tidak ada waktu yang mendesak kita kecuali pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kita didesak oleh waktu sehingga dimajaskan dengan kata-kata sore atau petang. Maknanya adalah jika sekarang cahaya terang, sebentar lagi ada kegelapan. Sebentar lagi akan ada malam, siang akan lenyap, begitu seterusnya. Sehingga diijaskan dengan kalimat demi waktu yang petang. Artinya, jika kita sekarang ini merasa hebat, percayalah sebentar lagi bisa kita akan merasa bodoh. Jika kita sekarang merasa kaya, dilimpahkan rezeki oleh Allah, bisa jadi sebentar lagi kita akan muflis. Kita akan mengalami kerugian atau keberangkatan yang besar. Jika kita sekarang ini dihormati dengan kekuasaan dan pangkat atau jabatan, boleh jadi sebentar lagi kita akan terhina dengan segala kekurangan. Untuk itu wattaqu yauman, hati-hatilah setiap hari. Karena sesungguhnya Allah selalu menjadi pemerhati. Allah memperhatikan segala apa yang kita lakukan. Innal ibrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang baik pasti akan mendapatkan nikmat, yang jahat pasti akan mendapatkan azab. Ada apa sesungguhnya rahasia? Allah mengatakan, hati-hatilah kamu setiap hari. Apa itu hari? Kata-kata yaum dalam bahasa Indonesia berarti hari. Menurut Profesor Dr. Engkur Syihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, hari mengandung makna as-sa'ah. Dalam bahasa Indonesia disebut saat, artinya waktu yang sebentar. Saat adalah perwakilan dari sebuah peristiwa. Khatib berkhutbah di mimbar pada hari Jumat. Dia memakai bahasa pada hari Jumat. Sementara kita tahu satu hari itu 24 jam. Sementara khatib berkhutbah beberapa saat saja. Maka kata saat atau hari dimaknai dengan perwakilan dari sebuah peristiwa. Hari bermakna waktu yang sekejap, sekilas atau sebentar saja. Dalam Al-Quran pada banyak ayat diantaranya surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 34. Kemudian pada surah yang ke-31 surah Luqman ayat 34 juga, dan surah yang ke-16 An-Nahl ayat 77. Di situ ada dijelaskan bahwa hari yang bermakna as-sa'ah berarti kematian atau kiamat. Likulli ummatin ajal fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap kita akan mengalami masa yang disebut ajal, tidak bisa diundur atau dipercepat walaupun sesaat saja. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah yang tahu kapan saat itu terjadi. Wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar.
dan tidak terjadi waktu yang sesaat itu atau kematian yang sebentar itu kecuali melebihi cepatnya dari kerdipan mata. Wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar. Tidak terjadi peristiwa itu kecuali kecepatannya melebihi dari kerdipan mata. Maka hari bermakna kematian yang mengintai. Wahai saudaraku kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, hari-hari yang kita lalui dengan sebutan Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah atau Sab'ah adalah impunan bilangan agar kita memudahkan menghitung perjalanan waktu. Ahad artinya pertama, Isnain dalam istilah bahasa Indonesia disebut Senin, hari kedua, Salasatun Selasa, hari ketiga, sampai seterusnya. Sab'atun, Sabtu adalah hari ketujuh. Bilangan hari, akan tetapi sesungguhnya hari adalah as-sa'ah yang mengandung makna kematian yang mengintai. Hati-hatilah dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan hari. Bisa jadi pada ketika itu Allah putuskan kenikmatan hidup dalam diri kita ini, kita mati, lalu kita berada dalam situasi, dalam istilah Rasulullah SAW, mustarih atau mustarah. Apakah kita orang yang menyebarkan kebaikan atau menjadi pelaku keburukan? Man sana hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Andaikan kita menjadi pelaku kebaikan, kebaikan kita akan terus mengalir pahalanya kepada kita sampai hari kiamat sekalipun kita telah meninggal dunia. Akan tetapi, wa man sanna sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Jika kita menjadi pelaku kejahatan, maka kejahatan kita akan terus mengalir dosanya kepada kita sampai hari kiamat sekalipun kita telah meninggal dunia. Maka diharapkan kepada kaum muslimin jemaah kita semua bersama-sama, marilah menjadi hamba yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita ditugaskan untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah hikmah yang terkandung dalam peristiwa Mi'raj, dalam perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Kita ambil hikmahnya, kita ambil berkahnya, sehingga dikatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Kita ambil hikmah keberkatan bulan Rajab. Sekarang kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Insyaallah setelah ini kita akan berada pada bulan yang mulia. Apakah kita di antara orang yang bisa menjamin bahwa Ramadan adalah milik kita? Apakah kita di antara orang yang bisa memastikan besok di bulan Ramadan kita beribadah seperti yang tahun-tahun lalu? Maka wahai saudaraku kaum muslimin, faqim wajhaka lid-dinil qaim qabla ayati yaumil amradalah minallahi yawma idzi yashad'un man kafara fa'alaihi kufru wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Agar kita jangan tersisih menjadi orang-orang yang kafir, marilah kita hadapkan hati, jiwa dan raga kita untuk benar-benar taat kepada Allah sebelum datang suatu hari yang kita tidak bisa menolaknya. Pada hari itu kita akan berpisah-pisah. Man kafara fa'alaihi kufru, yang ingkar akan membawa keingkarannya. Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun, dan yang beramal saleh artinya mereka menyelamatkan diri bagi keselamatan hidup dunia dan akhiratnya. Berhati-hatilah setiap hari, karena sesungguhnya hari adalah kematian yang mengintai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.